menegaskan apa yang sudah dikeluarkan surat tanggapan resmi dari Lembaga Dewan Adat melalui ketuanya Gus Timung, bahwa memang Songobuwono itu tidak bersumber dari dana APBN, tapi dari kerjasama antara para pihak itu, yang kemudian termasuk di dalamnya filantropis ya. Itu statement ini kan keluar dari penjelasan Pak Menteri saat kemarin acara di Keraton itu. Jadi kalau ada kekhawatiran tentang penggunaan dana APBN yang Songobuwono ini tidak menggunakan dana APBN, itu clear gitu. Kedua, kalau ada video-video yang kemarin sempat beredar, saya yakinkan itu sebelum tuntas dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, jadi terkait dengan berita yang beredar mengenai Pak Songobuwono, lebih khusus yang pertama mengenai sumber pembiayaan. Jadi menegaskan apa yang sudah dikeluarkan surat tanggapan resmi dari Lembaga Dewan Adat melalui ketuanya Gus Timung, bahwa memang Songobuwono itu tidak bersumber dari dana APBN, tapi dari kerjasama antara para pihak itu, yang kemudian termasuk di dalamnya filantropis ya. Itu statement ini kan keluar dari penjelasan Pak Menteri saat kemarin acara di Keraton itu gitu. Jadi kalau ada kekhawatiran tentang penggunaan dana APBN yang Songobuwono ini tidak menggunakan dana APBN, itu clear gitu. Kedua, kalau ada video-video yang kemarin sempat beredar, saya yakinkan itu sebelum tuntas dikerjakan. Lalu ada juga yang lumut ya gitu. Lumut itu dalam cuaca seperti ini sangat wajar di bangunan-bangunan kuno, dan itu tidak ada masalah bagi kita. Sekarang sudah kita lakukan perawatan sebagaimana tata cara perawatan bangunan kuno gitu. Lalu yang ketiga, kaitan permintaan audit, kan ini sudah secara resmi disampaikan oleh Panambana Agung kepada BPK agar dilakukan audit di keraton ini, khususnya malahan adalah tadi dana-dana bantuan yang diperoleh melalui APBN maupun APBD, karena ada kecurigaan, ada kekhawatiran ini penerimanya tidak sesuai, penggunaannya tidak sesuai begitu. Nah, demikian juga kalau memang ada pihak kami yang nanti menerima gitu ya, kami juga siap untuk dilakukan audit. Dan sejauh yang kami tahu sudah pernah kita lakukan audit bersama BPK wilayah Jawa Tengah begitu, dan seterusnya. Maka oleh karena itu audit ini yang sekarang juga akan kita dorong. Kalau waktu itu hanya Panambana Agung yang bersurat kepada BPK, kami akan lakukan surat juga ke BPK wilayah agar cepat penanganannya begitu. Dan mudah-mudahan ini semua kemudian menjadi lebih jelas, dan kemudian kita juga bisa mempertanggungjawabkan dari aspek transparansi kepada masyarakat, karena kita berharap ini kegiatan revitalisasi dan konservasi keraton ini dapat dukungan dari stakeholder termasuk masyarakat. Jangan berhenti karena ulah sebagian orang yang tidak pas begitu, tetapi yang berulah biarkan nanti mendapatkan hadiahnya begitu.
dan kita bekerja terus supaya keraton ini menjadi bagian dari aset budaya bangsa yang penting di kota Surakarta ini. Ya, tanyakan kepada saya bersangkutan informasinya dari mana, tetapi sejauh yang kami terima informasi akurat dari kementerian itu adalah bukan dana APBN. Ya wajar, dan bisa dilihat di tempat yang lain juga banyak yang kena lumut, tapi itu dari perawatan rutin biasanya kita lakukan, tidak ada masalah. Ya, dalam cuaca dan suasana yang memang juga relatif sebagian kena apa ya, itu iup-iupan pohon itu tumbuh lumut, itu hal yang sangat biasa. Nah, APBN ya nggak apa-apa juga, ya mau diaudit juga boleh gitu, nggak ada masalah. Tapi memang yang saya tahu itu kebetulan bukan gitu ya. Tapi misalnya iya pun ya bisa diaudit juga, monggo. Tapi setahu saya setiap kelembagaan, kementerian pertama pasti punya internal audit gitu. Kalau BPK ini kan eksternal tapi masih di dalam lingkup apa ya, kenegaraan juga. Nah, kalau penggunaan dana pemerintah memang mestinya dilakukan audit. Museum saya tidak tahu persis ya sumbernya, itu mesti ditanyakan ke BPK. BPK itu bukan BPK tukang auditnya, tapi BPK yang Badan Pelestarian Kebudayaan. Karena itu kayak swakelola gitu, jadi dana mereka yang terima lalu mereka juga yang kerja gitu. Tapi setahu saya bukan juga dana APBN, setahu saya, tapi untuk pastinya sebaiknya ditanyakan. Dilibatkan dalam bentuk apa ya, karena dulu setahu saya dulu dimulai dengan pembentukan panitia 5, tim 5, di dalamnya ada Sinuhun almarhum gitu. Tapi memang sejak Sinuhun almarhum kemudian meninggal, tim 5 itu jadi tinggal tim 4 toh gitu. Belum ditunjuk penggantinya, karena penggantinya Sinuhun 13 ini kan di sana merasa ada Pak Kebono pengganti, kita juga punya Pak Kebono. Gusti Tejo, Panembahan, Gusti Mo, lalu Mbak Nina Akbar Tanjung, lalu Sinuhun almarhum, lalu satunya lagi Raden Ayu Hanantowiyah. Ini kan perwakilan trust sebetulnya. Oh ya, nggak seluruhnya kalau ini. Kalau setahu saya, kalau Gusti Tejo sama Gusti Mo kan 12 ya, lalu Sinuhunnya Sinuhun 13, lalu ada Mbak Nina itu kalau nggak salah dia dari ke-9, lalu Bu Hanantowiyah itu kalau nggak salah dari 10 gitu. Itu sebagian itu ya. Ya.